warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan. Perkenalkan, nama saya Familki. Perkenalkan, nama saya Akmal. Kami dari Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Sipil, ingin mengerjakan mata kuliah analisa struktur 1, yaitu membuat presentasi tentang rangka batang. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih rangka batang itu. Rangka batang adalah struktur yang terdiri dari elemen-elemen linear yang saling terhubung sehingga membentuk pola segitiga atau kombinasi segitiga. Pembentukan segitiga ini sangat penting karena segitiga adalah bentuk geometris yang paling stabil. Ketika beban eksternal diberikan pada rangka batang, struktur ini tidak akan berubah bentuk kecuali jika ada batang yang mengalami perubahan seperti bertambah panjang, memendek, atau patah. Setiap elemen atau batang dalam rangka ini dianggap tergabung pada titik hubung yang disebut dengan sambungan sendi. Fungsi dari sambungan sendi ini adalah untuk menahan gaya yang bekerja pada titik tersebut, baik gaya horizontal maupun vertikal. Tetapi sambungan ini tidak menahan momen atau torsi atau biasa yang disebut dengan gaya putar. Jadi, setiap titik hubung hanya mampu menahan gaya dorong atau tarik dari batang yang terhubung dengannya. Sambungan sendi ini memungkinkan batang untuk bergerak sedikit secara rotasional, tetapi memastikan bahwa beban yang bekerja pada struktur hanya akan diteruskan sebagai gaya tarik atau tekan melalui batang. Semua gaya yang bekerja pada rangka batang, baik gaya beban maupun reaksi, hanya terjadi di titik-titik sambungan tersebut. Hal ini membuat analisis gaya pada rangka batang lebih sederhana, karena gaya-gaya hanya terjadi pada titik-titik sambungan, bukan sepanjang batang itu sendiri. Baik, yang harus kita perhatikan pada analisis rangka batang adalah menentukan apakah rangka batang itu mempunyai konfigurasi yang stabil atau tidak. Secara umum, setiap rangka batang yang merupakan susunan bentuk dasar segitiga merupakan struktur yang stabil. Pola susunan batang yang tidak segitiga umumnya kurang stabil. Dapat dilihat pada gambar, perbedaan bentuk segitiga dan segi empat yang memiliki perbedaan yang cukup signifikan, di mana pada segitiga, batang yang satunya menahan gaya tarik dan yang satunya lagi menahan gaya tekan. Sedangkan pada persegi, kedua batangnya hanya menahan gaya tarik saja, sehingga akan lebih goyah dan menghasilkan rangka yang tidak stabil. Rangka batang yang tidak stabil akan runtuh apabila dibebani karena rangka batang ini tidak mempunyai batang yang cukup untuk mempertahankan hubungan geometri yang tetap antara titik-titik hubungnya. Dapat dilihat pada gambar berikut. Pada rangka batang A terlihat jelas bahwa rangka batang ini tidak stabil dikarenakan daerah tengah atau daerah kotak EFBD membentuk kotak yang dimana akan mengalami perubahan bentuk jika diberi pembebanan yang akan mengakibatkan terjadinya keruntuhan pada rangka batang. Kemudian, selanjutnya pada rangka batang B. Berbeda dengan rangka batang A, dia sedikit mirip, tapi adanya tambahan batang pada E ke B sehingga dapat menahan beban yang baik dan stabil. Selanjutnya, pada bagian C. Pada bagian C, contoh rangka batang ini stabil, tapi memiliki pola yang tidak biasa dan juga terlalu banyak sambungan, sehingga akan mengurangi kekuatan dibandingkan pada bagian B tadi. Kemudian selanjutnya pada bagian D. Nah, pada bagian D ini dalam segi kekuatan memang sudah sangat kuat, tapi kembali lagi dalam dunia teknik sipil kita tidak hanya menghitung kekuatan saja, tapi kita juga menghitung efisiensi bahan, sehingga pola seperti ini tidak dianjurkan karena jumlah batang yang berlebihan. Jadi kesimpulannya dari keempat contoh tadi, yang paling dianjurkan adalah batang B karena dia adalah batang yang stabil. Saya akan menjelaskan rangka batang stabilitas. Aspek lain dalam stabilitas adalah bahwa konfigurasi batang dapat digunakan untuk menstabilkan struktur terhadap beban lateral. Pada gambar di samping ini adalah contoh-contoh gambar yang dipakai dalam rangka batang dan cara menstabilkan struktur dengan menggunakan batang-batang kaku bracing.
kabel dapat digunakan sebagai pengganti dari batang kaku. Bila gaya yang dipikul adalah gaya tarik saja, seperti di gambar B yang anak panahnya berlawanan arah. Tinjauan stabilitas sejauh ini beranggapan bahwa semua elemen rangka batang dapat memikul gaya tarik dan tekan sama. Baiknya, dan elemen kabel tidak dapat memenuhi asumsi ini karena kabel akan melengkung bila dibebani gaya tekan seperti pada gambar D, F, dan gambar ini. Ketika pembebanan datang dari suatu arah, maka gaya tekan atau gaya tarik mungkin timbul pada diagonal sesuai dengan arah diagonal tersebut. Contohnya pada gambar A. Pada gambar ini memiliki diagonalnya yang berarah pada satu titik dan berlawanan arah, sedangkan pada gambar B yang diagonalnya satu arah yang berarah lawanan, penunjuknya suatu struktur dengan satu kabel diagonal mungkin tidak stabil. Namun bila kabel digunakan dengan sistem kabel silang, di mana satu kabel memikul seluruh gaya horizontal dan kabel lainnya menekuk tanpa menimbulkan bahaya terhadap struktur, maka kestabilan dapat tercapai seperti pada gambar F dan di bawah ini. Dan ini